Film ini diawali oleh seorang pria yang terjebak dalam sebuah lift. Lift itu sepertinya mengarah ke atas. Sesampainya di atas, ia ditunggu oleh banyak orang. Karena kebingungan sekaligus ketakutan, tiba-tiba ia berlari dan terjatuh. Disitulah ia mulai sadar bahwa ia berada dalam sebuah kurungan tembok yang besar. Karena mencoba memberontak, ia pun dikurung dalam sebuah kurungan tanah. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang bertanya mengenai asal-usulnya. Namun, karena ia tak mengingat apapun, ia tidak menjawab. Pria ini bernama Albi. Ia adalah pemimpin dalam kelompok ini. Albi mengajak anak baru ini keliling dan menjelaskan kegiatan sehari-hari dalam tembok ini. Ia juga memberitahu bahwa setiap bulan akan ada anak baru dan persediaan makanan yang datang dari lift tersebut. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Newt. Newt ini adalah seorang pelari. Albi mengajak anak baru ini untuk naik ke atas rumah pohon dan memperlihatkan semua kegiatan dalam tembok. Albi menjelaskan ada 3 peraturan dalam tembok. Pertama, jangan malas. Kedua, jangan sakiti penghuni lain. Ketiga, jangan mencoba keluar tembok. Chuck datang dan diminta untuk menyiapkan tempat tidur. Namun karena rasa penasaran yang tinggi, ia tetap mendekati tembok itu, tapi berhasil dicegah oleh Chuck. Tiba-tiba keluar 2 orang dari balik tembok. Chuck menjelaskan bahwa hanya pelari yang diperbolehkan keluar dari tembok. Karena rasa penasaran yang semakin tinggi, ia pun mendekati, namun didorong oleh Gelly hingga menimbulkan keributan. Orang-orang pun datang dan mencoba menenangkan anak baru ini. Tak lama kemudian, terdengar suara yang menyeramkan dan tembok pun tertutup. Malam harinya, mereka membuat pesta penyambutan untuk anak baru. Newt memberitahu kalau pelari yang ia lihat tadi sore dipimpin oleh seorang pria yang bernama Minho, dan tugas pelari ialah memetakan labirin dan mencari jalan keluar. Kegiatan ini sudah berlangsung sangat lama, yaitu 3 tahun. Hal ini disebabkan karena setiap malam pola labirin selalu berubah, dan juga ada monster yang keluar hanya pada malam hari. Gelly mengajak anak baru ini untuk berlatih tanding, semacam tarung bebas. Gelly dengan mudah membanting anak baru ini hingga membuat kepalanya terbentuk. Di momen inilah ia mengingat namanya, yaitu Thomas. Pada saat tidur, Thomas bermimpi sedang berada dalam sebuah laboratorium. Esok paginya, ia diajak oleh Albi untuk mengukir namanya di tembok. Setelah itu, ia membantu Newt di perkebunan. Ia pun mengusulkan semua cara untuk keluar dari tembok, seperti manjat, turun lewat lift,
Namun Newt mengatakan bahwa semua idemu sudah pernah kami lakukan. Karena banyak bicara, Newt meminta Thomas untuk pergi mengambil pupuk. Tiba-tiba ia diserang oleh Beth yang bertingkah dan berbicara aneh. Thomas pun berhasil kabur dan ditolong oleh penghuni lain. Beng yang dianggap sudah terinfeksi dipaksa keluar dari tembok sesaat sebelum tembok tertutup. Malam harinya, Thomas bermimpi lagi mengenai lab. Namun, kali ini ia melihat dengan jelas wajah seorang perempuan. Namun, ia tak tahu siapa itu. Pagi hari, Thomas melihat Mingho sama Albi keluar dari tembok. Sore hari, Mingho dan Albi belum kembali. Penghuni lain sudah sangat gelisah. Mereka pun memutuskan untuk menunggu di depan gerbang. Sesaat sebelum tembok tertutup, Mingho sama Albi muncul. Namun Albi terlihat tak sadarkan diri. Thomas memutuskan untuk masuk ke dalam labirin. Namun naasnya mereka terjebak dalam labirin tersebut. Mereka memutuskan untuk mengamankan Albi dengan cara digantung. Namun tiba-tiba muncul sesosok monster yang menyeramkan. Alhasil mereka pun harus kabur. Namun untungnya mereka berhasil membunuh monster tersebut. Pagi harinya, Mingho sama Thomas berhasil membawa Albi keluar dari labirin. Mingho pun menjelaskan situasinya. Tak lama kemudian, mereka mengadakan rapat mengenai Thomas yang melanggar aturan nomor 3. Meskipun sudah dibela Mingho, Thomas tetap dihukum, yaitu dikurung semalaman. Tiba-tiba saja, lift yang membawa persediaan berbunyi. Dan semua orang berlarian ke sana untuk mengecek. Namun ternyata isinya adalah seorang perempuan. Mereka bingung karena belum pernah ada perempuan selama ini. Di tangan perempuan ini ada kertas yang bertuliskan bahwa dia adalah orang terakhir. Thomas mengajak Mingho untuk kembali ke bangkai monster itu, dan Mingho pun setuju dan mengajak pelari lain untuk ikut. Sesampainya di bangkai monster itu, mereka menemukan sebuah benda yang menyala, yang bertuliskan angka 7. Mereka berkesimpulan bahwa monster selama ini adalah buatan manusia. Sore itu, Mingho mengajak Thomas ke sebuah tempat dan menunjukkan miniatur labirin yang sudah dipetakan. Mingho menjelaskan bahwa ia sudah memetakan semua tempat dan tidak ada jalan keluar. Namun berkat penemuan benda ini membuka harapan baru untuk adanya jalan keluar. Lagi serius berdiskusi, tiba-tiba mereka datangi 2 orang yang menjelaskan bahwa perempuan yang baru datang sudah sadar. Namun perempuan ini menyerang semua orang dan membuat keributan. Thomas pun datang dan menjelaskan situasinya. Setelah tenang, ia memperkenalkan diri sebagai Teresa dan memberitahu bahwa di kantongnya ada semacam suntikan obat yang kemungkinan untuk Albi. Malam harinya, mereka sempat berdebat mengenai suntikan tersebut. Namun Albi yang sudah berubah jadi ganas langsung saja disuntikkan dan berhasil membuat dia lebih tenang. Pagi harinya, Mingho mengajak Thomas untuk menyelidiki misteri angka 7 itu. Sampailah mereka di tempat di mana ada dinding yang bertuliskan angka 7. Thomas memutuskan untuk tetap berjalan ke depan sampai di depan dinding. Tiba-tiba, angka yang awalnya berwarna merah berubah menjadi warna hijau dan membuka semacam portal. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Namun tak lama kemudian semua portal tertutup. Untungnya Mingho dan Thomas berhasil kabur. Teresa datang dan memberitahu bahwa Albi sudah sadar. Mereka pun bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Albi memberitahu bahwa ia sudah mengingat semuanya.
dan memberitahu juga bahwa Thomas adalah kesukaan mereka. Tak banyak berpikir, mereka dikejutkan dengan tembok yang tiba-tiba terbuka. Hal ini menyebabkan para monster bisa masuk, dan benar saja banyak monster yang masuk dan menyerang. Alhasil, mereka memutuskan untuk menyelamatkan diri. Albi tertangkap karena menyelamatkan Thomas. Di saat terakhirnya, ia meminta Thomas untuk mengeluarkan semuanya dari labirin ini. Setelah monster pergi, Thomas merasa frustasi dan menusukkan ujung alat ke perutnya. Ia berharap pingsan dan mengingat semuanya. Besoknya, ia mengingat semuanya dan menjelaskan bahwa ia adalah bagian dari laboratorium bersama Teresa. Ia juga memberitahu bahwa tempat ini sebenarnya adalah tempat pengujian. Setelah ia bangun, Gelly berencana menjadikan Thomas dan Teresa sebagai tumbal untuk para monster. Thomas dibantu Minho dan yang lainnya berhasil membebaskan diri. Thomas beserta teman-temannya memutuskan untuk kembali ke dinding nomor 7. Ia pun mengajak yang mau ikut bersamanya. Sesampainya di depan tembok, mereka dicegat oleh monster. Namun, berkat kerjasama, mereka berhasil mengalahkan monster itu dan masuk ke sebuah ruangan yang mirip laboratorium. Thomas menekan tombol rekaman milik Dr. Avavage yang menjelaskan mengenai kondisi bumi yang sudah hancur. Hal ini disebabkan oleh matahari yang semakin membakar. Selain itu, muncul virus yang membuat manusia mirip zombie. Virus ini bernama virus Flare. Virus ini menyerang otak manusia. Dr. Fake juga menjelaskan bahwa mereka adalah objek uji coba untuk menemukan obat dari virus ini. Setelah selesai mereka menjelaskan, Dr. Avavage memutuskan untuk bunuh diri. Tiba-tiba Gelly muncul dan menembakkan pistol ke Thomas. Namun Chuck berhasil melindungi Thomas. Gelly pun dibunuh oleh Minho dengan tombak. Tak lama kemudian, para pasukan bersenjata masuk dan membawa mereka semua dengan helikopter. Di tempat lain, kita melihat bahwa Dr. Avavage ternyata masih hidup dan menjelaskan bahwa mereka yang berhasil hidup itu akan melanjutkan ke tahap uji coba kedua. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita Maze Runner seri pertama. Untuk lebih jelasnya silahkan nonton sendiri, dan saya meminta masukan dan tanggapan dari teman-teman semua.